Setelah Huo Zhao selesai berbicara, dia melangkah maju dan langsung menuju Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping tengah mengalami kesengsaraan, dan kesengsaraan guntur yang mengerikan terus membombardir Chen Ping. Semua biksu di kota Sun Mun mematuhi perintahku dan bersumpah untuk melindungi Tuan Chen sampai mati. Jangan biarkan dia mendekat, Lin Chong meraung. Mendengar ini, banyak kultivator di kota Sun Mun menghembuskan nafas terakhirnya. Baru saja melalui pertempuran hebat dan belum sempat pulih, para biksu kota matahari dan bulan ini tahu bahwa menghadapi Huo Zhao seperti memukul batu dengan telur. Tetapi Kaisar Lin telah memberikan perintah, dan mereka harus mematuhinya, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Para biksu dari kota Sun Mun ini membentuk tembok manusia di depan Chen Ping. Mereka bersedia melindungi Chen Ping dengan nyawa mereka. Aku akan memblokir serangannya. Pada saat ini, 10 master istana muncul dalam sekejap, dan seluruh energi dalam tubuh mereka meledak. Orang-orang dari kuil, Huo Zhao langsung mengerutkan kening setelah melihat master istana ke-10. Ya, akulah penguasa istana ke-10 kuil. Master istana ke-10 mengangguk. Karena kamu dari kuil, mengapa kamu membantu orang bernama Chen Ping itu? Aku katakan padamu, aku adalah tetua keluarga Huo, tetapi aku juga penguasa aula ke-8 kuil. Aku perintahkan kau untuk segera pergi. Huo Zhao berkata dengan dingin kepada master istana ke-10. Banyak anggota keluarga Huo memegang jabatan tinggi di kuil, dan Huo Zhao adalah salah satunya. Saya sarankan kamu pergi saja. Tuan Chen bukan orang yang bisa kamu tangani. Saat Tuan di belakang Tuan Chen datang, sudah terlambat bagimu untuk menangis. Penguasa istana ke-10 berkata kepada Huo Zhao. Beraninya kau, seorang master istana ke-10, berbicara padaku seperti ini. Kau pasti sudah lelah hidup. Huo Zhao mengerutkan kening, lalu tiba-tiba menepuk tangannya. Master istana ke-10 menggertakkan giginya dan tidak menghindar. Sebaliknya, dia keluar dengan seluruh kekuatannya dan melancarkan pukulan. Ledakan. Dengan pukulan dari penguasa istana ke-10 ini, langit runtuh dan bumi terbelah, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan angin tinju yang mengerikan mengamuk seperti badai. Namun, pukulan yang begitu mengerikan itu hancur berkeping-keping setelah bersentuhan dengan kekuatan telapak tangan biasa Huo Zhao, dan lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Pada saat yang sama, 10 penguasa istana merasakan suatu kekuatan luar biasa datang ke arah mereka. Tubuh penguasa istana ke-10 terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, lalu jatuh terduduk dengan keras ke tanah. Ayah, melihat ini, Yun Li bergegas untuk memeriksa. Lawan terlalu kuat untuk dihentikan. Master istana ke-10 memuntahkan darah dan wajahnya penuh ketidakberdayaan. Hal ini terjadi ketika lawan tidak dalam wujud aslinya. Kalau lawannya berada dalam wujud aslinya, dia akan hancur menjadi abu hanya dengan satu serangan telapak tangan. Pendeta Tao Huji dan Lin Chong saling berpandangan, wajah mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Dari serangan telapak tangan tadi, mereka dapat melihat bahwa kekuatan Huo Zhao luar biasa. Li Chunfeng dan Nan Batian melompat dan berkata, keluarlah dari sini sekarang juga, bocah nakal. Kami akan mengampuni nyawamu. Huo Zhao melirik Li Chunfeng dan Nan Batian, lalu bertanya dengan heran, para kultivator surgawi, apakah kalian berdua terjebak di dunia surgawi ini? Jangan ikut campur urusanmu sendiri. Kami akan memintamu keluar dari sini sekarang juga, atau kami tidak akan bersikap sopan. Nan Batian meraung. Huo Zhao tersenyum dan berkata, bahkan jika kalian berdua adalah kultivator surgawi, apa yang dapat kalian lakukan? Kalian hanya memiliki sepertiga dari kekuatan kalian yang tersisa. Bahkan jika kalian bergabung, kalian tetap bukan tandinganku. Aku tidak ingin punya banyak musuh, jadi mengingat kalian berdua adalah pendeta surgawi, aku akan mengampuni nyawa kalian. Pergilah. Huo Zhao berkata dengan dingin. Persetan denganmu. Nan Batian meninju. Melihat ini,
Li Chunfeng mengayunkan pedangnya dan menyerbu ke depan. Mereka tidak bisa hanya melihat Huo Zhao menyerang Chen Ping saat ini. Kedua pria itu menyerang Huo Zhao bersama-sama. Melihat ini, Lin Chong dan Taois Wuji juga bergegas maju. Pada saat ini, tidak ada lagi yang namanya menindas yang lemah dengan yang kuat. Mereka semua berada dalam situasi putus asa dan harus bekerja sama untuk menahan Huo Zhao. 4 orang versus Huo Zhao sendirian. Chen Ping masih duduk tegak di tanah, menahan gempuran guntur yang mengerikan itu. Di antara langit dan bumi, selain bencana guntur yang mengerikan, Huo Zhao dan Lin Chong serta 3 orang lainnya juga saling bertarung. Tidak ada satupun dari keempat orang itu yang bisa berbuat apa-apa terhadap Huo Zhao. Sialan, kalau saja aku hanya punya sepertiga kekuatanku yang tersisa, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Ketika Nan Batian melihat tidak seorang pun dari keempatnya dapat mengalahkan Huo Zhao, dia menjadi sangat marah hingga mulai mengumpat. Kekuatan mereka pada awalnya telah ditekan hingga hanya sedikit yang tersisa, dan setelah pertempuran keras, mereka telah menghabiskan banyak energi spiritual mereka. Bertarung dengan Huo Zhao sekarang jelas terlalu melelahkan. Dan Huo Zhao juga cukup istirahat, jadi dia tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat bertarung melawan mereka berempat. Kalian berempat, keluar dari sini. Huo Zhao meraung keras, dan aura mengerikan menyelimutinya. Lin Chong dan 3 orang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi akhirnya mereka terlempar. Sungguh tidak ada cara lain, konsumsinya terlalu besar. Setelah menjatuhkan Lin Chong dan keempat anak buahnya, Huo Zhao maju ke arah Chen Ping. Banyak kultivator di kota Sun Moon bergegas menuju Huo Zhao tanpa mempedulikan nyawa mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap suara mewakili kematian seorang kultivator dari kota matahari bulan. Di depan Huo Zhao, orang-orang ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Chen Ping, cepatlah menerobos, cepatlah menerobos. Lin Keting memandang Chen Ping dan berdoa dengan cemas. Setelah membunuh lebih dari 10 kultivator dari kota Sun Moon secara berturut-turut, Huo Zhao meninju Chen Ping. Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya keemasan meledak di antara langit dan bumi. Awan guntur yang memenuhi seluruh dunia perlahan menghilang. Chen Ping, yang berada di alam Mahayana tingkat ke-6, benar-benar berhasil menembus 2 alam kecil sekaligus. Tetapi saat Chen Ping membuka matanya, aura berbahaya menyelimutinya. Dia bisa merasakan napas kematian. Pukulan Huo Zhao membuat Chen Ping merasa seolah-olah ada gunung yang tak terhitung jumlahnya menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah kita akan duduk saja di sana dan menunggu kematian setelah baru saja membuat terobosan? Chen Ping merasa sangat tidak rela, dan tiba-tiba keluarga naga di dadanya berkelebat, dan kekuatan 3 suku di tubuhnya terus melonjak keluar. Pada saat yang sama, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan melilit tubuh Chen Ping. Ledakan, pukulan ini langsung mengalahkan tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan, dan pada saat yang sama kekuatan ketiga suku juga ditekan. Chen Ping terdorong mundur 100 mil. Chen Ping, Tuan Chen, semua orang berteriak kaget. Sosok Chen Ping menghilang, dan sudut mulut Huo Zhao melengkung. Seorang kultivator Mahayana biasa dapat dibunuh hanya dengan 1 pukulan. Bagaimanapun juga, Huo Zhao adalah seorang yang abadi. Meski yang dipanggil bukan tubuh aslinya, dia tetap bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang kultivator Mahayana. Tetapi ketika Huo Zhao tengah merasa bangga, seberkas cahaya keemasan melesat ke arahnya. Ketika cahaya keemasan itu berhenti, semua orang menyadari bahwa itu adalah Chen Ping. Chen Ping terlempar ratusan mil jauhnya, tetapi dia tidak terluka parah. Hal ini membuat wajah Huo Zhao penuh dengan keterkejutan. Chen Ping melirik mayat para biksu kota matahari dan bulan di tanah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah kamu membunuh semua orang ini? Chen Ping bertanya. Tidak buruk. Huo Zhao mengangguk.
Chen Ping melihat para biksu dari kota matahari bulan yang mati untuk melindunginya, dan tiba-tiba menjadi gila. Aku ingin kamu mati. Chen Ping meraung, kekuatan 3 klan, kekuatan naga, roh jahat pola Dao. Seluruh kekuatan mengalir ke pedang pembunuh naga. Chen Ping mencengkeram pedang pembunuh naga dengan kedua tangan dan menebasnya dengan ganas ke arah Huo Zhao. Ledakan. Ketika pedang itu ditebas, terdengar suara dengungan tajam. Huo Zhao mencibir dan melayangkan pukulan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan Chen Ping terlempar ke belakang lagi. Meskipun Chen Ping secara langsung meningkatkan 2 alam, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Huo Zhao. Chen Ping melepaskan pedang pembunuh naga dan memegang busur Raja Dewa di tangannya. Menarik tali busur, roh jahat dari segala penjuru langsung mengalir ke busur Raja Dewa.